Kita semua ingin bahagia, kan? Tapi anehnya, semakin kita berusaha untuk bahagia, rasanya justru makin sulit. Kayak ngejar kucing yang lari waktu kamu panggil sini-sini. Semakin dikejar, semakin kabur. Kita sering berpikir, kebahagiaan datang saat semua berjalan sempurna. Kerja lancar, pasangan pengertian, wajah glowing, saldo rekening aman. Tapi hidup jarang mau ikut skenario kita. Seringkali bukan hidup yang sempurna, kita malah dapat hidup yang kacau balau. Dan di saat itulah kita mulai frustrasi. Kenapa sih hidup begini banget? Tapi George Orwell, penulis 1984 yang hidupnya sendiri tidak mudah, pernah bilang, "Happiness can exist only in acceptance." Kebahagiaan, katanya, cuma bisa muncul saat kita berhenti melawan kenyataan dan mulai menerima. Bayangkan kamu sedang duduk di restoran. Kamu pesan steak medium rare, sudah nunggu 40 menit, tiba-tiba yang datang steaknya overcook, gosong, keras, kayak ban mobil. Kamu kesel kan? Mau minta ganti, nggak mungkin juga karena harus nunggu 40 menit lagi. Kamu hanya ada dua pilihan, marah dan biarkan moodmu hancur. Atau terima keadaan, potong bagian yang masih bisa dimakan, pesan es krim buat penutup, dan tetap nikmati makan malamnya. Itu contoh sederhana tentang menerima keadaan. Kamu tidak harus suka dengan kenyataan, tapi kamu bisa berdamai dengannya. Hidup sering seperti steak gosong. Tidak sesuai pesanan, tapi kalau terus mengeluh, kamu tidak akan pernah menikmati hidup. Kita sering salah paham. Kita pikir bahagia datang setelah semuanya sesuai harapan. Padahal bahagia datang saat kita berhenti melawan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Penerimaan itu bukan pasrah atau menyerah. Penerimaan adalah mengatakan, ya, ini kenyataan tanpa kehilangan arah. Karena setelah kita menerima, barulah energi kita bebas untuk mencari jalan keluar. Tapi sebelum menerima, kita masih sibuk berperang dengan hal yang tidak bisa dimenangkan. 3 langkah praktis untuk dapat lebih menerima keadaan hidup ini. 1. Hentikan kalimat, seharusnya. Seharusnya aku udah sukses di umur segini. Seharusnya dia ngerti aku. Seharusnya hidup nggak seberat ini. Kata seharusnya itu seperti batu di ransel. Semakin sering kamu bawa, semakin berat langkahmu. Ganti dengan, yang terjadi adalah ini, dan aku akan menanganinya dengan sebaik mungkin. 2. Latih jeda untuk damai. Setiap kali ada hal yang bikin emosi, coba berhenti 10 detik. Tarik napas, lalu tanya diri sendiri, apakah ini hal yang bisa aku ubah, atau yang harus aku terima? Kalau bisa diubah, lakukan. Kalau tidak, lepaskan. Kadang melepaskan bukan kehilangan, tapi bentuk kecerdasan hati. 3. Bersyukur tanpa syarat. Kita sering bersyukur kalau hasil bagus, kalau orang lain baik, kalau hari ini lancar. Coba ubah jadi bersyukur meski hari ini kacau, meski tidak sempurna, meski tidak seperti yang direncanakan. Itulah penerimaan dalam bentuk paling sederhana. Bukan menunggu hidup baik untuk bersyukur, tapi menemukan kebaikan di tengah hidup yang tidak selalu baik. Penerimaan bukan tanda kelemahan, justru tanda kekuatan batin. Karena butuh keberanian besar untuk berkata, aku cukup, bahkan di tengah hidup yang belum sempurna. Menerima berarti melepaskan perang yang tidak perlu. Dan saat perang itu berhenti, kita baru sadar, kita punya ruang untuk tertawa lagi, untuk bernapas lagi, untuk hidup lagi. Karena kebahagiaan bukan datang setelah hidup sesuai harapan, tapi setelah kita berhenti menuntut hidup harus selalu sesuai harapan. Saat kamu berhenti berperang dengan kenyataan, kamu mulai berdamai dengan dirimu sendiri. Dan di titik itulah, keajaiban kecil bernama kebahagiaan mulai muncul.
Klik like dan subscribe untuk lebih banyak inspirasi hidup seperti ini.